Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Senang rasanya bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat di MHIS Academy, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pengantar Fitrah Based Education, mengembalikan pendidikan sejati selaras dengan misi dan tujuan kehidupan melalui 8 klasifikasi fitrah. Mungkin sahabat-sahabat sekalian bertanya-tanya, apa itu 8 klasifikasi fitrah dalam Fitrah Based Education? Sebelum kita masuk ke sana, kita akan sedikit beranalogi, ya. Ada analogi atau perumpamaan tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu terkadang diibaratkan laksana sebuah pohon yang mana akarnya menghujam ke bumi begitu dalam. Daun dan rantingnya menjulang ke langit dengan begitu tingginya. Dan bukan hanya batang yang kuat, akar yang menghujam, tangkai yang menjulang tinggi, tetapi pohon itu pun berbuah, memiliki buah yang banyak yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar pohon tersebut, mendapatkan manfaat dari pohon tersebut. Begitupun pendidikan. Proses pendidikan yang kita lakukan untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita, tentunya memberikan pondasi yang dalam, supaya dia memiliki prinsip dalam menjalani kehidupan. Dan tentunya bukan hanya prestasi yang melangit, bukan hanya hasil-hasil belajar yang begitu bagus, tetapi hasil lain daripada buah pendidikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah akhlak, adalah sikap terpuji, perilaku yang mulia, yang tentunya tidak lain dan tidak bukan buah atau akhlak tersebut tidak akan berhasil apabila bibitnya bukan bibit yang baik. Nah, bibit-bibit unggul tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah fitrah yang telah Allah tanamkan kepada anak-anak kita ketika dia dalam kandungan yang ia bawa sampai ia lahir tentunya. Jadi, buah yang baik berupa akhlak yang mulia tadi yang dimiliki oleh anak-anak kita tidak akan muncul, tidak akan ada tanpa adanya bibit yang baik, yaitu 8 fitrah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Fitrah yang pertama adalah fitrah keimanan, bibit keimanan. Di mana dalam proses mendidik anak, dalam proses mendidik siswa-siswi kita, tentunya harus kita orientasikan pada fitrah keimanan. Pada hakikatnya, setiap anak yang terlahir sudah terinstal di dalam dirinya potensi bertuhan, potensi beragama, dan memiliki sifat dasar kesucian. Oleh sebab itu, ketika kita mendidik mereka, jangan pernah jauhkan mereka dari agamanya. Berikan sentuhan-sentuhan keimanan, sentuhan-sentuhan ketuhanan kepada anak-anak kita dalam setiap aktivitasnya. Fitrah yang kedua, agar anak tersebut melejit prestasi dan juga buah akhlaknya yang begitu indah, tidak lain dan tidak bukan adalah bibit belajar dan bernalar. Fitrah belajar dan bernalar ini memiliki makna bahwasannya anak-anak kita merupakan anak-anak yang bisa kita berikan pengajaran, kita berikan proses pembelajaran karena mereka sesungguhnya adalah pembelajar yang sejati, yang tangguh dan juga hebat tentunya. Selanjutnya, bibit-bibit lanjutan daripada bibit-bibit yang tadi adalah fitrah bakat, bibit bakat, di mana setiap anak yang terlahir ke bumi ini
tentunya mereka memiliki passion, pasti mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki talent yang memang itu produktif apabila kita asah secara baik, dan itu akan mengarahkan dia pada perannya kepada peradaban. Anak-anak memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri yang mungkin tidak bisa kita samakan dengan anak-anak yang lainnya. Dan ini yang harus kita fokuskan, yang harus kita bina kepada anak-anak kita dalam proses belajarnya, supaya ia mampu melesat prestasinya dan berbuah pada akhlak dan juga perilaku yang baik. Selanjutnya adalah fitrah seksualitas. Mungkin saat ini sudah mulai marak ya, adanya perilaku-perilaku LGBT, adanya penyimpangan-penyimpangan seksual. Nah, pada hakikatnya dalam fitrah based education ini, dan tentunya ini yang memang prinsip dalam Al-Quran yang selaras dengan hadis Nabi dan lain sebagainya, bahwasannya bayi yang terlahir ke dunia itu hanya memiliki dua pilihan. Dia berjenis kelamin laki-laki atau ia berjenis kelamin perempuan. Dan tentunya ketika memang dia terlahir sebagai seorang laki-laki, maka harus dimunculkan fitrah sebagai seorang ayah, di mana ayah menjadi figur untuk dirinya. Ketika anak tersebut terlahir sebagai seorang perempuan, maka tentunya sosok kehangatan dan kelembutan dari sang ibu harus melekat pada dirinya selaku anak perempuan. Fitrah seksual ini harus benar-benar jelas terlihat ketika memang anak tersebut sudah mulai akil balik dan diperkenalkan sebelum balik pada proses pembelajarannya. Jadi anak tersebut tidak memiliki keraguan. Anak tersebut tidak memiliki kelabilan di dalam menentukan siapa jati dirinya. Ketika dia terlahir sebagai laki-laki, tentunya dia harus berperilaku sebagai seorang ayah, sebagai figur kelaki-lakian yang tangguh dan juga gagah, yaitu sebagai seorang imam atau pemimpin bagi para wanita yang ada di belakangnya, istrinya, adiknya, ataupun yang lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, fitrah lain yang harus dimunculkan pada proses belajar anak adalah fitrah estetika dan juga fitrah bahasa. Di mana setiap anak-anak kita itu memiliki rasa keindahan dan keselarasan, serta kedamaian dan juga kebaikan, dan juga memiliki bahasa sebagai alat ekspresi atas keindahan yang ia dapati, atas keindahan yang ia rasakan. Oleh sebab itu, anak-anak tersebut tentunya akan mengekspresikan keindahan-keindahan, baik melalui tulisan, baik melalui untayan kata yang diucapkan, ataupun melalui bentuk-bentuk gambar dan lain sebagainya yang ia ciptakan dengan dirinya sendiri. Ini pun harus dimunculkan pada proses belajar, mulai dari usia 0 tahun sampai balik adanya. Dan tentunya fitrah-fitrah ini akan terus berkembang secara bersamaan. Kemudian fitrah selanjutnya adalah fitrah individual dan juga fitrah sosial. Di mana dalam prakteknya, seorang anak yang kita didik, yang kita ajarkan, kita harus memaklumi dan memfasilitasi tentunya. Terkadang anak ini senang dalam melakukan penyendirian, tetapi tidak juga lupa untuk kita fasilitasi agar dia mampu bersosial kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Karena fitrah individu itu mencerminkan dari proses kelahirannya ketika dia terlahir seorang diri adanya. Kemudian ketika ia tumbuh, untuk fitrah individual dan sosial, di sini merupakan setiap anak yang terlahir itu sudah dengan bawaan potensi sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang memiliki ketergantungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, ada yang namanya fitrah jasmani, di mana setiap anak yang terlahir membawa fisik yang aktif
dan panca indera yang suka berinteraksi. Jadi dari kecil kita sudah mulai teriak, dari kecil kita sudah mulai memanggil, dari kecil kita sudah mulai mencari barang ini, mencari barang itu sebagai bentuk keaktifan kita. Maka pola-pola yang sudah terbentuk dari sejak lahir itu tentunya perlu dijaga dan diarahkan. Supaya apa? Supaya fisik yang telah Allah anugerahkan dengan stamina dan energi yang ada di dalamnya terfasilitasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga fitrah tersebut tidak hilang sampai kita dewasa. Dan itu akan terus berkembang untuk menopang tubuh yang bugar lagi baik. Tentunya dalam menjalankan berbagai macam aktivitas adanya. Dan terakhir adalah fitrah adab. Dalam setiap momen, dalam setiap detik dari setiap kehidupan yang kita lalui tentunya ada hubungan kita dengan Allah secara vertikal dan ada hubungan kita dengan makhluk lain secara horizontal, baik itu alam, tumbuhan, air dan lain sebagainya, baik itu kepada orang tua, kepada para guru dan juga orang-orang yang ada sekitar kita adanya. Fitrah ini wajib kita didik dan kita pelihara agar kita memiliki keteraturan, agar kita memiliki keseimbangan di dalam menjalani kehidupan. Apabila fitrah adab ini menyimpang, tentunya akan mengganggu keseimbangan hubungan kita antar sesama manusia. Oleh sebab itu, para guru dan orang tua harus senantiasa memperingatkan, harus senantiasa mengingatkan dan mengarahkan anak-anak didik kita untuk senantiasa menjaga adab baik kepada Allah dan juga kepada manusia adanya. Dan tentunya sahabat-sahabat MHAS Academy di sini merupakan eh, pengantar yang sangat sederhana dan yang masih sangat dangkal tentunya di dalam membahas 8 klasifikasi fitrah yang ada di dalam fitrah based education. Yang ini merupakan integrasi, merupakan penyatuan kepada kurikulum yang akan kita buat. Kurikulum yang memang kita susun di dalam proses pembelajaran yang ada di Mutiara Harapan Islamic School tentunya. Oleh sebab itu, saya akan menyarankan kepada para guru sekalian dan para sahabat MHIS Academy untuk sama-sama membaca buku ini yang memang telah ditulis oleh Bapak Heri Santosa. Dan tentunya ini akan menjadi panduan kita di dalam mendidik anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya sehingga kemampuannya, potensinya mampu tumbuh secara maksimal. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa menjadi sedikit pembuka pengetahuan sebelum masuk ke lautan ilmu yang ada di dalam materi besar kita, fitrah based education. Demikian dari saya, selebih kurangnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.